Nah, pemirsa Berita Bajo, bertemu lagi. Saat ini saya berada di Londa, di mana tadi kita ke Lole, negeri di atas awan. Sekarang kita ingin melihat di Londa, di dalam goa ini, bersama dengan teman-teman masih rombongan dari kota Sengkan, dari Bumi Sakinah. Nah, pemirsa penasaran tentang Londa bagaimana di dalam atau sekitar daripada goa yang ada di Tanah Toraja Utara ini? Mari kita lihat. Tidak terasa lengkap perjalanan wisatawan di Toraja Utara bila tidak menyempatkan diri berkunjung di Londa. Londa merupakan tempat objek wisata makan goa yang berada di sebuah bukit. Di kawasan ini dapat kita lihat secara langsung di sela-sela goa dipenuhi peti mati, tulang dan tengkorak jenazah. Selain itu, pengunjung dapat melihat secara langsung barisan patung kayu yang dikenal dengan nama Tahu-Tahu, merupakan patung dari jenazah yang dimakamkan di lokasi tersebut. Di daerah sekitar Tahu-Tahu akan tampak peti-peti jenazah atau eron yang disokong oleh kayu sebagai penahan, sehingga peti-peti tersebut dapat berada di dinding bukit. Peti mati atau eron ini adalah peti mati dari para bangsawan atau orang yang kedudukannya terhormat di masyarakat. Semakin tinggi letak atau posisi peti, semakin tinggi pula posisi orang tersebut di dalam masyarakat. Bagi masyarakat Toraja, orang yang telah wafat dapat membawa serta harta miliknya. Inilah alasan mengapa letak peti-peti mati tersebut berada di tempat yang tinggi. Selain untuk melindungi harta yang berada di peti, masyarakat Toraja juga percaya bahwa semakin tinggi letak peti tersebut, maka semakin dekat pula perjalanan roh jenazah menuju nirwana. Kedalaman goa sendiri diperkirakan 900 hingga 1000 meter. Ketinggian tempat di beberapa bagian goa hanya berkisar 1 meter. Hal ini membuat Anda tidak dapat berjalan tegak dan diharuskan membungkuk. Dan untuk masuk ke dalam goa, pengunjung diharuskan menyewa lampu penerangan yang disediakan di lokasi ini dengan tarif kurang lebih Rp25.000. Bagi pengunjung perlu diingat, tidak diperbolehkan mengambil tulang dan tengkorak atau benda lain di dalam goa. Itu satu keluarga sih batu di atas. Ini? Ya. Yang mana? Itu di belakang. Anak kecil itu tuh anak kecil itu. Yang mana? Coba di-shoot, Edi. Artinya anak kecil yang sudah punya gigi ya. Mereka masih dianggap suci, makanya mereka dipisahkan dengan yang masa punya. Orangnya di mana tuh, Pak? Di daerah Senglari. Terus yang pas saya itu di mana? Oh, di dalam. Yang from ini, Pak Diana mau lihat ya. Tuh depan situ. Situ kayak bagus foto gue. Jadi dengan terasa ini batu foto dari sini bagus kelihatan bentuknya. Di tengah-tengah situ ya, itu bagus. Ini? Iya, kelihatan instalasinya di belakang itu. Sesore. Tidak dapat kaki. Bu, lihat ya. Belum Bu, kenapa cepat sekali? Jangan lama-lama. Ya. Ini siapa kamu? Jadi ini memang gua sudah terpesan. Siapa itu? Masuk ke sama Enak, kita foto. Ini besok di situ ujung. Memang mana? Tidak bagus, tidak diambil anu sini sedikit. Ya, 1, 2. Mengarah kaya kayak gini. Satu. Oh, depan lagi. Astaga, butuh perjuangan nih ini. Astagfirullah. Sesajen gitu. Ini kan ada udah terbuka ini kan tengkoraknya udah kayak mau lagi kan. Ada namanya pacara mana ini kan.
Oh, yang ganti bajunya ya? Iya, Pak? ganti peti, ganti tinggal gitu. Makanya di kelihatan itu patung-patungnya agak baru karena baru tidak punya pakaian. Ada juga yang mengganti peti. Nah ini yang udah lama nih, peti masih udah rusak ini. Jadi biasa kalau sudah rusak kayak gini kan bisa diganti. Terus ini ada barang-barang mereka semua ya. Nah, orang Toraja itu kalau mereka meninggal, mereka dikuburkan dengan barang-barang mereka. Itu kalau mereka meninggal, mereka dikuburkan dengan barang-barang mereka karena orang Toraja mereka masih percaya dengan adanya reinkarnasi ya. Artinya menurut orang Toraja bahwa katanya kalau kita meninggal itu kita punya arwah itu hanya pindah ke alam kedua. Nah, alam kedua itu istilahnya bagi orang Toraja namanya Puya, dan itu katanya di Puya itu arwahnya mereka akan pakai kembali. Yang di tanah Ya. sama mereka ya? Ya. Terus di bawah sini kita lihat ada 2 tengkorak ini lah yang ceritanya dulu yang sepasang ini. Oh, ini yang Ya, yang satu laki satu perempuan mau menikah nggak direstui, mereka gantung diri karena mereka masih sepupu satu kali ya. Oh, yang ini Mide? Ya, jadi mereka masih dianggap saudara kandung. Oh. Kalau yang ini? Itu masih baru itu. Ada dek, numpang kamera dulu. Wow, ini cantik banget nih, lihat. Cuman satu rumpun saja, satu marga. Kan dia Jadi kalau nggak ada buang keluar punya kuburan. Oh, yang besar ini lomba sama itu ya. Ini yang paling besar ya, Itu khusus juga, khusus satu keluarga juga. Yang mana? Ya. Kalau di itu orang sana juga. Kalau mau. Dari sini katanya itu berapa jam? Kalau pergi di luar. Objek wisata Lomda ini terletak di Desa Sandai Uwai, Kecamatan Sanggalangi. Lokasi wisata ini berjarak kurang lebih 7 km selatan kota Rantepao. Bagi pengunjung, Anda dapat mengunjungi tempat ini dengan menggunakan layanan jasa ojek, bemor ataupun mobil rental, serta kendaraan pribadi. Pemandu wisata Reni saat ditemui mengatakan, di Londa ini hanya marga Tolengke yang dikuburkan. Di luar dari garis marga Tolengke harus dikebumikan di tempat lain. Kuburan Londa merupakan kuburan keluarga yang terbesar di Toraja Utara. Londa dikenal dengan kuburan gantung. Selain Londa di Tanah Toraja memiliki 5 model kuburan yang diyakini masyarakat Toraja Utara. Dari Kabupaten Toraja Utara, Edi Prekendes Berita Wajo melaporkan. Jadi ini adalah merupakan kuburan keluarga. Jadi yang masuk dulu ini khusus satu marga, yaitu marga Tolengke saja. Di luar dari Tolengke nggak bisa. Jadi mereka gunakan turun-temurun. Dan sampai sekarang ini mereka gunakan sebagai kuburan mereka. Dan ini Londa ini adalah satu kuburan yang paling tua dan paling besar, salah satunya kalau di Toraja. Sejak mulai tahun berapa itu, Pak? Ini sudah ratusan tahun mereka pakai sebagai kuburan mereka. Seperti kita lihat kan ada peti mati yang udah ratusan tahun ini. Ini peti-peti orang dulu namanya Erong kan. Jadi ini kita di sini ada kuburan gantungnya. Kenapa dulunya peti mati harus digantung kayak gini? Karena dulu katanya di sini masih banyak binatang ya. Jadi supaya nggak diganggu, makanya peti mati digantung. Makanya Londa terkenal dengan kuburan gantungnya. Nanti belakang ini karena binatangnya sudah nggak ada, jadi mereka gunakan gua alamnya lagi masuk ke dalam. Tapi selain itu ada juga yang dikebumikan ke tanah ya, Pak? Ada juga yang dikubur dalam tanah, tapi itu sebagai kuburan umum. Jadi kita di Toraja itu kuburannya itu ada 5 bentuk kalau sekarang ya. Pertama adalah kuburan alam seperti yang di Londa ini. Terus kuburan kedua setelah orang Toraja udah kenal usia, ada kuburannya itu yang di Pahat seperti yang di Lemo.
Terus yang ketiga, dulu ada khusus untuk kuburan bayi yang belum punya gigi, teman yang baru lahir itu ditaruh dalam pohon seperti di daerah Sangala di Kambira ya. Terus yang keempat, kuburan umum ditanam ke dalam tanah. Terus yang kelima itu ada kuburan modern yang mereka bikin dari semen. Jadi mereka bikin dalam bentuk rumah batu kecil, satu rumah satu keluarga, itu yang namanya patane. Nah itu 5 bentuk kuburan kalau di Toraja ya. Dan ini Londa ini kuburannya itu terbagi 3 tingkatan ke atas. Nah makin tinggi tingkatannya makin tinggi dia punya status derajat. Jadi bangsawannya di atas, terus ada yang kelas menengah, terus ada yang orang biasa ini bos. Jadi ini yang punya patung ini itu bangsawannya, itu kuburannya di atas. Banyak Pak ya. Sesak nafas tambah lagi. Nah, pemirsa, kita sudah melihat Londa di dalam gua tadi bersama dengan rombongan. Nah, sekarang kita mau balik lagi, tapi kita ingin mengunjungi yang satu lagi ini di Ketekesu. Nah, seperti apa di Ketekesu? Mari kita lihat.